Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan ya. Dan jangan lupa tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Oh ya, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara melakukan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, memakai masker, dan menjaga jarak. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar bersama Ibu Rizka. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan luas lingkaran dan memaparkan isi teks penjelasan eksplanasi yang dibaca. Ada yang masih ingat tidak? Pada pertemuan sebelumnya kita belajar apa saja ya? Yap, benar sekali. Kita telah belajar unsur-unsur lingkaran, keliling lingkaran, dan luas lingkaran. Pada hari ini, kita akan belajar menghitung luas daerah yang diarsir pada lingkaran. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kita langsung ke contoh soal ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Berapakah luas daerah yang diarsir pada gambar tersebut? Kita perhatikan sebuah gambar lingkaran dengan 8 bagian potongan. 3 bagiannya yang diarsir. Bagaimana cara pemecahannya? Kita lihat langkah-langkahnya ya. Baik, yang pertama kita lihat dulu apa yang diketahui. Diketahui D atau diameter sama dengan 40 cm. Maka R-nya sama dengan 40 dibagi 2. Sama dengan 20 cm. Karena R-nya sama dengan 20 cm, bukan kelipatan 7, maka V sama dengan 3,14. Selanjutnya adalah ditanya luas yang diarsir. Luas yang diarsir adalah 3/8, ya karena ada 3 bagian yang diarsir. Dari 8 bagian berarti 3/8 dikali luas lingkaran. Masih ingat kan luas lingkaran itu rumusnya bagaimana? Ya, kita lanjut. Kita masukkan rumusnya. L sama dengan 3/8 dikali V dikali R dikali R. Kita masukkan angkanya 3/8 dikali 3,14 dikali 20 dikali 20. Kita hitung yang lebih mudah dulu ya. Jadi 3/8 dikali 3,14 dikali 400. 400 itu 20 kali 20. Lanjut, 3/8 dikali 3,14 dikali 4. Nah, karena 3,14-nya itu ada 2 angka di belakang koma, kita hilangkan komanya, tapi 400 nolnya kita hilangkan, jadi 4. Lanjut, L sama dengan 3/8 dikali 1256. Hasilnya adalah 3768 dibagi 8 sama dengan 471 cm persegi. Ya, begitu
secara rinci kita hitung luas lingkaran, jadi dari 3/8 bagian lingkaran. Kita lanjut ke soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Berapakah luas daerah yang diarsir pada gambar tersebut? Jadi ini ada sebuah lingkaran. Bagian yang diarsir itu bukan ada berapa bagian, tapi hitungannya adalah besar derajatnya. Kita lihat cara pemecahannya. Apa yang diketahui? Diketahui R-nya atau jari-jarinya adalah 15 cm. Bagian yang diarsir itu sama dengan 168 derajat. Ya, kita tulis 168 derajat. Karena R-nya 15 cm bukan kelipatan 7, maka kita gunakan V sama dengan 3,14. Pertanyaannya sama, luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir itu adalah 168 derajat. Karena satu lingkaran penuh itu 360 derajat, berarti luasnya sama dengan 168 derajat dari 360 derajat dikali luas lingkaran. Jadi luas sama dengan 168 per 360 dikali V dikali R dikali R. Kita langsung masukkan angkanya. R-nya 15 ya, kita hitung. 168 per 360 itu sama dengan 0,47. Kali 3,14 dikali 15 dikali 15. L sama dengan 0,47 dikali 3,14 kali 225. Selanjutnya L sama dengan 0,47 dikali 706,5. Jadi 3,14 dikali 225 dulu ya. Hasilnya 706,5. Jadi hasil akhirnya adalah 332,05 cm per segi. Jadi kalau luas lingkaran yang diarsir itu bentuknya besarnya derajat, ya kita gunakan luas lingkaran dengan hitungan juga derajat. Jadi Materi selanjutnya adalah teks eksplanasi. Apa saja ya yang akan kita pelajari dalam teks eksplanasi ini? Yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Kedua, struktur teks eksplanasi. Dan yang ketiga, ciri-ciri teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena, baik fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, maupun budaya. Teks eksplanasi termasuk teks non-fiksi karena penyusunannya berdasarkan fakta atau data, bukan berupa hayalan atau imajinasi. Tujuan teks eksplanasi: pertama, menjelaskan fenomena atau peristiwa yang terjadi. Kedua, menjelaskan sebab akibat suatu fenomena atau peristiwa. Struktur teks eksplanasi: pertama, pernyataan umum berisi informasi umum yang akan dibahas, dapat berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Dua, deretan penjelas berisi informasi tentang urutan terjadinya peristiwa atau sebab akibat suatu peristiwa terjadi. 3. Simpulan berisi hasil akhir atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas.
Ciri-ciri teks eksplanasi. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi atau pendapat. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta, memuat informasi yang bersifat ilmiah, informatif, dan menggunakan kata penanda urutan. Nah, itu dia materi yang dapat Ibu jelaskan. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami dan dapat kalian terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.